Saudara-saudara semua, selamat pagi ini. Pagi ini kita membahas 2 Raja-Raja pasal 16. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Hokit. Kemarin sebelum selesai dibahas ya, ada 2 lagi bagian yang belum dibahas. Maka kita kembali lagi 2 Raja-Raja pasal 15. Kemarin sudah diceritakan tentang 2 bagiannya, tentang 2 raja-raja dan juga orang-orangnya, itu juga tentang nenek moyangnya bangsa Israel. Sebenarnya adalah nabinya Israel. Dia diutus untuk berbicara kepada raja-raja. Dan di sini mereka tuh, kata-kata mereka tuh untuk memberitahukan kepada semua raja-raja tentang sejarahnya. Di saat raja tidak mau mendengar, tapi sejarah ini tetap berjalan. Jadi dari orang Yahuda dan juga dari kitab Yesaya itu dikatakan bagaimana ini adalah surat yang pertama, bagaimana Tuhan mengutus nabi untuk memberitakan sejarahnya, dan bagaimana firman Tuhan membicarakan tentang riwayatnya, sejarahnya Israel. Bagaimana orang dengan kebenaran dan juga ketidakbenaran untuk menjauh Tuhan, dan juga mematahkan semua kehendaknya hati Tuhan. Dan sini kita melihat tuh bagaimana orang yang mencatat di saat, dan terutama di saat mereka di dalam pembuangan di Babylon, di Raja Persia, zamannya Raja Persia. Dan di sini tidak ada berkatakan mereka itu menjadi pengatur. Mereka dengan caranya mereka tuh untuk mencatat semua sejarah ini sebenarnya sejarahnya Tuhan, bagaimana Tuhan berjalan dalam sejarah ini dalam bangsa Israel. Dari sini kita ini melihat satu caranya mereka buat. Dan kemarin kita melihat bagaimana satu hal yang sama tentang sejarah kerajaan utara dan selatan, dan juga semua banyak kata ini. Jadi orang ini apakah melakukan hal yang jahat atau yang baik di mata Tuhan? Jadi kita mesti mengukur pakai ukuran mata Tuhan, yaitu tentang, jadi jangan begini tuh, Tuhan memakainya. Jadi beberapa kerajaan, dan kejadian ini begini dengan dinyatakan. Jadi kemarin kita melihat tuh Tuhan bagaimana kemuliaannya kepada keluarga Yehu, karena mereka tuh menjadikan aja 4 generasi. Jadi kejadian ini terjadi, Nabi mencatatnya kembali. Jadi dengan begini terjadi. Jadi yang tema keempat ini adalah akhir dari segala cerita ini, dan dia sudah menjadi raja berapa tahun. Dan juga dengan menjadi raja dan juga sejarahnya ya, nenek moyangnya dan berapa lama, dan siapa yang menjadi raja, dan membawa satu berita, yaitu boleh kita untuk bisa, supaya kita bisa meneliti. Jadi sebelum dia menjadi ini, sebenarnya orang sudah pernah mencatatnya, menuliskannya, yaitu Israel tentang raja-raja, yaitu Yahuda juga tentang juga raja-raja. Seandainya di dalam Israel masih ada perpustakaan, jadi kalian bisa ke perpustakaan ini menelusuri, yaitu bahasa Israel itu tentang utara dimusnahkan oleh Babilonia.
dan juga di utara juga bagian Persia. Sebenarnya di saat terjadi kebakaran yang besar ini, jadi banyak buku-buku yang di perpustakaan tuh terbakar semua, dan ini semua banyak mencatat dengan teliti. Dan ada orang berkata ini bukan saya yang menciptakan terjadi. Jadi kejadian ini bisa kita lihat lagi kembali itu tentang sejarahnya raja-raja atau sejarahnya bangsa Raja Yehuda. Jadi dengan ini menulis sejarahnya Israel, apakah sejarah ini akan seperti ganjil atau hitam putih? Jadi semua ditulis dan dijajarkan cukup. Jadi sebenarnya rahasianya apa? Jadi dengan semua paragraf dan kejadian ini, ya juga satu hal-hal yang terkecil pun juga ditambahkan dengan kosakatanya sendiri. Jadi boleh katakan ini yaitu satu paragraf atau yang diceritakan keluar ya. Jadi permasalahan ini yang menulis sejarah ini jadi menambahkan dengan segala yang ingin ditambahkan dia ya. Ya, ini yang pertama ini tentang Malaysia, yaitu satu raja. Ayat 13 sampai 15 yaitu dia membunuh seluruh yang ada ya. Yaitu menceritakan tentang awal yang depan. Dan yaitu semua yang di Samaria dibunuhnya ya, menjadi dia membunuh perempuan-perempuan hamil yang mengandung ya, dimusnahkan di kota ini ya, di ayat 16 pasal 15 ya. Dia semua ini ditulis di dalam suratnya, firman-Nya Tuhan. Jadi di sini kita lihat penghakiman Tuhan sudah datang. Apakah Tuhan tidak bisa melihat? Apakah tidak melihat tentang kesedihan ini? Apakah Tuhan akan mengejar penghakimannya? Apakah Tuhan akan menghakimi? Apakah Tuhan sudah mendengar seperti tidak mendengar, dan melihat dan seperti tidak melihat? Pasti tidak. Semua ini sudah dicatat di buku catatan Tuhan di dalam sejarah manusia. Ini yang berdarah dingin yang sangat memilukan banyak sekali terjadi, tapi Tuhan tahu. Tuhan tuh mencatat semuanya. Dan Tuhan tahu kapan turun tangan. Menghakimi dosa yang sangat jahat ini. Yaitu dalam sejarah ini sangat ini ada sebenarnya adalah pedangnya Yehu. Di saat bagaimana dia memusnahkan keluarga Ahab dan juga sekalian membunuh Raja Yehuda. Jadi kita di sini melihat tuh awal pemula tuh membuat satu bencana yang sangat memilukan. Bencana yang sangat memilukan ini dan terus terulang. Sebenarnya yang awal pemulanya dari Yehu. Sebenarnya Yehu sudah meneruskan firman-Nya Tuhan dan memusnahkan Ahab. Maka keluarga Yehu itu bisa menjadi raja 4 keturunan ya, generasi. Ya, ini sebenarnya ada sejarah yang sangat memilukan. Yang bencana yang kedua ini, jadi kita membaca yang pasal 16 itu kita melihat itu yaitu tentang Raja Yotam ya. Ya udah. Sebenarnya Yotam melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
yaitu memakai ukuran mata manusia. Dan Yotam tuh melakukan apa yang baik seperti Usia, tetapi dia tidak menjauhkan dosa-dosa, menjauhkan semuanya yang ia melakukan apa yang jahat, ia tidak menjauhkan dosa-dosa Yeroboam bin Nebat yang menjadikan orang Israel berdosa. Sebenarnya dalam seumurnya banyak kebaikannya dan ada sedikit kesalahannya, dan di sini Tuhan melihat satu hal yang baik. Dia tuh memperbaiki pintunya dari rumah Tuhan, dan Tuhan mencatatnya dan mengenangnya. Sebenarnya kita mempunyai ukuran yang akan diukur oleh Tuhan, dan kita melakukan kejahatan yang besar dan melakukan sedikit hal yang baik, dan Tuhan melihat dan Tuhan mencatatnya. Dia memulai dari pintu Israel, itu awal mula, yaitu dari Yesaya itu untuk membentangkan satu jalan. Maka hari ini kita melihat tuh 2 Raja-Raja pasal 16, dan cerita ini sangat menarik dan juga banyak yang memilukan. Jika kita melihat 2 Raja-Raja pasal 18, kita baca bersama, dan kita pasti akan sangat memilukan dan juga akan sakit hati. Ahaz adalah raja yang sangat rendah. Dia bukannya tidak mengenal Tuhan, tapi dia terhadap Tuhan tidak sepenuh hati, dan dia pergi untuk menyembah berhala. Jadi terhadap pasal 16 saya membuat introspeksi diri sendiri, dan saya akan menanya diri kita sendiri, sebenarnya kepercayaan Ahaz itu ada percayaan yang bagaimana? Karena Ahaz mulai menyembah semua yang ini, jadi membuka cerah dari roh, maka banyak terjadi bencana yang memilukan terjadi. Ayat 1 sampai ayat 9. Di saat dia dalam bencana dan kesulitan ini, dia tidak pergi mencari bertanya kepada Tuhan. Ayat ke-7 yang paling terakhir, majulah dan selamatkan aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Tapi sangat disayangkan, kata-kata ini tidak bicara ditujukan kepada Tuhan, tapi dia berbicara kepada Raja Asyur. Ahaz menjadi orang yang sangat bimbang, yang tidak baik. Dia sebenarnya tahu tentang sejarah rajanya, ya. Dia tahu memuji Tuhan apa yang terjadi, tapi dia adalah yang berbalik membelakangi Tuhan. Dia melakukan setiap hal terus berbalik yang berbeda. Jadi saya memakai doanya ini menjadi tema utama kita. Memohon Engkau bantu saya dari dosanya. Jadi di belakang kita mesti pakai tanda kurung. Itu memohon kepada Tuhan, bukan memohon kepada berbahara. Kemudian bagian utara Syria dan juga ingin datang untuk menyerang Ahaz. Kita juga tahu Aram dan juga Syria. Aram adalah negara Syria sekarang, ya.
Seperti itu sebenarnya yang di Inggris itu, Arab itu diterjemahkan jadi Syria. Kerajaan Syria itu sama Raja Israel itu bersepakat untuk menyerang Raja Yehuda ya Ahasnya. Sesudah dia menjadi raja, dan kita melihat yang menurut sejarah ini sangat istimewa. Dia bukan situ menjadi anaknya ini. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan ya, seperti bapak leluhurnya. Jadi dengan ukuran ini, jadi sebenarnya yang benar ini sebenarnya dia melakukan hal yang terbalik, yang tidak sama seperti bapak leluhurnya Daud ya. Jadi dia berjalan berbalik, membelakangi. Dia tuh dia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sebenarnya dia mengikuti kerajaan yang lain tuh. Dia menyembah lembu emas tuangan dan menyembah Baal Asitoret. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan di depan orang Israel. Yaitu semua yang dilakukan kekejian dari bangsa-bangsa itu dan juga bangsa-bangsa asing. Jadi kita sini yang sangat keji ini, kita sebagai kosakata kita baca sudah cukup. Anaknya itu dibakar sebagai korban David. Itu mempersembahkan orang. Jika seorang raja mempersembahkan anaknya di atas altar, jadi kerajaan ini tidak akan ada masa depannya lagi. Jadi tidak ada satupun yang akan bangkit menjadikan keturunan. Sebenarnya untuk mempersembahkan korban api ini anak utama anaknya. Dan saya mau tanya, apakah kalian di sini bersediakah ya untuk mempersembahkan anak kamu ya, dan juga membakar anakmu? Ini satu hal yang sangat keji, sangat menakutkan. Ini yang Tuhan tidak berkenan. Ahas sudah melakukannya. Dia membakar korban di bukit-bukit pengorbanan, di atas tempat-tempat tinggi, di bawah setiap pohon yang rimbun. Bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, terus sampai 200-300 tahun, ya sampai hari ini. Kita tidak bisa membedakan apakah orang yang masuk ke Kanaan yang memuji keagamaan atau bangsa Israel yang memuji Tuhan. Ada yang memuji Tuhan. Jadi mereka kata semua ini berbalik berantakan ya. Kenapa orang bisa begini pergi menyembah berhala? Dan kenapa banyak melakukan hal yang sangat berdarah dingin? Dia sampai ke ayat kelima. Itu tentang Syria ya, Raja Aram itu Syria ya, dan juga Raja Israel itu datang untuk mengepung menyerang Yerusalem dan mengepung Ahas. Dan tetapi mereka tidak bisa mengalahkannya. Kenapa tidak bisa mengalahkan mereka? Kenapa? Dan Pastor Joshua sudah berkata banyak, dan setelah berapa hari, berapa lama ya mengatakan ini. Kenapa tidak bisa menangkan Ahas? Karena Tuhan mengampuni. Karena Tuhan tidak ingin memadamkan api, maksudnya itu keturunan dari Daud ya, karena sudah ada perjanjian Tuhan sama Raja Daud. Saya ingin satu raja pasal dan ayat 28, kita lihat pasal ayat 5. Dan sini di depan
bicara bagaimana dia menyembah berhala, dan kita sampai ke ayat 5. Kenapa dua tempat itu bersatu untuk menyerang Ahaz? Ya, sampai sini. Ya, sebab di raja-raja sebenarnya tidak ditentukan. Sebenarnya ini ada sejarah dari yang ada. Dan Tuhan tuh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Aram. Dan Tuhan menyerahkannya ke dalam tangan Raja Aram. Kenapa? Karena dia menyembah berhala. Dan dia tidak ingin Tuhan menjadi Tuhannya. Maka Tuhan turun tangan. Kenapa dia sampai memerangi Yerusalem tuh? Tuhan memelihara mereka. Dia di Yerusalem mengepungnya ya, tapi di sana Tuhan melindungi mereka. Kita lihat ayat 6, yaitu Israel, Raja Israel itu namanya ini ya, saat itu dia membunuh orang Yahuda 100.000 orang. Itu tentara utara membunuh 12.000 tentara ya. Jadi kita gereja jam 1 ada 10.000 orang jemaat ya. Itu membunuh 12 kali lipat. Yaitu pembunuhan yang sangat besar. Sebenarnya tidak belum sampai di situ. Ayat ke-7, dan membunuh orang yang sangat penting. Yaitu membunuh ini pangeran ya, Masea, dan juga membunuh yang Asrika, ya Yerikala, yang lebih atas lagi pemerintah, dan semua tuh pangeran jadi dibunuh. Kenapa tidak bisa masuk menyerang masuk ke Yerusalem? Orang yang terpenting itu sudah dibunuh. Apakah berperang sampai babak belur gitu ya? Sebenarnya pasti mati. Tapi Raja Ahaz tidak mati. Karena Tuhan melindunginya. Jadi sebenarnya sejarah sangat memilukan. Jika kamu terus membaca sampai di ayat 8. Jadi bahasa Israel itu membawa kabur, dan orang hamil dan juga yang lain juga 20.000 orang. 200.000 orang dibawa ya, ditahan gitu, dan dibawa sampai ke Samaria, ke sampai 10. Dan memaksa dia menjadi kejar dia, menjadi hamba. Nah, ayat 13 sampai 14. Ayat 15. Yesus itu membicarakan orang yang dalam pembuangan ini tidak ada yang berpakaian dan yang sakit itu, dan mereka tuh memberikan makan pada mereka, dan itu sampai di dalam Samaria itu seperti binatang. Di sini dikatakan mereka tidak punya pakaian.
seperti binatang. Ini bahasa Israel bagaimana terhadap orang Yahuda. Ini hasil dari Raja Ahaz menyembah berhala. Berbunuh 12.000 orang. Dan di bawah 12.000 ini. Dan juga sini anak-anak dan wanita hamil dan anak-anak, dan di sini dibawa sampai ke Samaria tidak memakai baju. Dari situ banyak darah mengalir. Jadi semua dengan darah yang dingin. Untung di saat itu ada Nabi yang keluar, dan kita kembali ke atas yang pasal ayat 7 dan 8. Ayat ke-9 di satu asal Nabi. Itu nama Nabi itu Oded. Dan dia pergi menemui tentara yang pulang dari Samaria dan berkata kepada mereka, lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengarahkan dan pembunuhan antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Ini kegeraman murkanya sampai ke langit. Jadi dari Yehu mulai. Jadi peperangan ini bertambah memilukan sampai ke zamannya Raja Ahaz. Kita di sini melihat bagaimana mereka terhadap orang Yehuda. Isa sudah menulis ini, ada suatu sejarah. Orang yang menulis sejarah ini tahu apa yang terjadi dan mempunyai perasaan. Dan Tuhan mengutus Nabi untuk mengharang segala ini, dan supaya perempuan hamil perempuannya dan juga anak-anak kembali kepada Yehuda. Apalagi kehendak hati Tuhan, dan untuk memukul Yehuda juga kehendak Tuhan. Untuk kemurkaan besar itu membunuh bukannya kehendaknya Tuhan, karena semua karena Raja Ahaz. Di saat dia menyembah berhala membuat murkanya Tuhan terjadi. Maka kita kembali lagi 2 Raja-Raja pasal 16. Dan kita melihat tuh di ayat 6 yang terjadi. Dan kita juga satu tempat erat ya, itu bagian selatannya, sampai satu tempat, yaitu satu laut, yaitu dari laut Erat. Dan tentara Aram dan juga mengembalikannya. Waktu di ayat 14 itu dikatakan Yahuda mendapatkan tempat ini dari utara sampai selatan. Sudah tentara ini sudah mendapatkan sekali, yaitu tempat yang paling selatan di dalam Laut Merah diserang oleh tentara Aram. Di sini kelihatannya sudah sangat berantakan ya, rusak. Jadi satu peta tuh yang tidak baik, dan juga kita di sini sampai suatu yang jauh pun juga diambil oleh Raja Aram. Kenapa Raja Ahaz masih bisa nyawanya diselamatkan? Yesaya berkata, kamu pergilah memohon pada Tuhan. Yesaya berkata, pergilah memohon
pada Tuhan. Walaupun kamu di tempat tinggi, walaupun kamu di tempat yang rendah, kamu memohon pada Tuhan, Tuhan akan memberikan satu hal. Dan di saat itu Raja Ahaz bagaimana berkata kepada Nabi Yesaya, kita tidak usah membuka Alkitab, kita sudah masuk Yesaya pasal 7. Saya tidak mau memohon. Dan bahkan kamu tidak mau memohon Tuhan, Tuhan ada satu hal berikan kepada kamu. Ada satu anak lahir ke dunia, akan dinyatakan diberi nama Immanuel, Tuhan menyertai kamu. Kita melihat Tuhan akan mengembalikan Ahaz dan terus langsung berkata kepadanya melalui Yesaya, berkata pada Tuhan kepada Ahaz, tapi Ahaz tidak mengubriskannya. Dan apa yang dilakukannya? Nama Ahaz artinya adalah merebut, ya, menangkap. Dia sebenarnya takut. Orang yang takut bisa melakukan apa dan terus pergi merampas, ya, menarik, dia memohon keselamatan. Kenapa dia menyembah keagamaan dari dunia dan yang Israel? Dalam hatinya tidak ada kedamaian. Dia bisa menarik apa, menggenggam apa, dia menggenggam apa. Dia tidak sepenuh hatinya memuji Tuhan. Inilah Raja Ahaz. Dan dia pergi memohon perlindungan daripada Raja Asyur. Ini yang di utara ada Israel. Bagian utara Israel adalah Syria. Bagian di timur dan utara itu ada Asyur, dan sekarang Asyur sudah menyerang sampai ke bagian selatan dan sampai ke Syria. Jadi bagian utara itu bagaimana dia memohon kepada Raja Asyur, kamu datang bantu saya. Dia sudah bukannya Tuhan, dia seorang raja. Dan bagaimana dia berkata dengan Raja Asyur, aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Jika dia dengan kata-kata ini memohon pada Tuhan pasti baik, tapi dia tidak datang memohon kepada Tuhan, dia tidak memuji Tuhan. Dia pergi mencari abang besar, dan abang yang paling besar, ya, abang besar, ya, ini yaitu Asyur. Kamu datang untuk membantu saya menyerang Syria dan Israel. Dan akhirnya Asyur membunuh Asyur, dan akhirnya dia membunuh rajanya, membunuh rejimnya, Raja Aram. Sebenarnya kita tidak usah mengorbankan segalanya, dan juga kita memohon pada abang yang di bumi yang besar ini untuk mempersembahkan semua uang dan emas dan perak yang ada di dalam rumah Tuhan itu, semua diberikan kepada Raja Asyur sebagai persembahan, sebenarnya ingin menarik simpati dari Raja Asyur. Yang menjadi abang-abang yang besar itu sebenarnya dia ada setan. Jadi kita terus mempersembahkan segalanya pada. Jadi kita lihat juga emas juga sudah habis, dan juga perak juga diserahkan kepada Raja Asyur sampai 20. Dan kita pergi itu Ahaz menyembah mesbah yang baru. Dan dia pergi ke Damsyik menyambut Raja Asyur di Tiglat-Pileser.
Damsyik adalah ibu kotanya Syria. Di saat itu Raja Asyur itu menjadi raja dan tatanya di sana. Dan di situ di Mesbah itu sembah, dia duduk di sana. Dan di situ Ahaz datang untuk bertemu dengan rajanya Assyria. Dan dia melihat ada mesbah dan dia membuat satu gambar dan dikirimkan kepada Imam Uria ya. Maka di sini Imam Yahuda itu membuat mesbah. Dan saya tidak paham kenapa mesti membuat mesbah ini. Ini ada mesbah yang besar itu. Dia adalah mesbahnya orang Damsyik, orang Irak. Dia bukan mesbahnya Tuhan, tapi dia kenapa juga mau beraja untuk membuat mesbah ini? Di tengah-tengah apa yang terjadi kita tidak memahami. Apakah ini ada keputusan dari Raja Asyur menyuruh Raja Ahaz untuk menyembah berhala ini atau menyembah begini? Apakah di Yerusalem tidak ada mesbah? Apakah Tuhan tidak ada mesbah? Jadi mesbah ini dibawa lagi ke Yerusalem dan menggeser mesbahnya Tuhan dan menaruh mesbah baru ini dan melakukan segala hal yang caranya bagaimana biasa mempersembahkannya. Di saat semuanya itu dipersembahkan dari persembahan ini, ayat 15. Kemudian Raja Ahaz pergi bertanya pada Tuhan. Dan ini mesbah yang besar dan juga ada lagi mesbah yang kecil. Yaitu mesbah yang kecil adalah mesbahnya Tuhan yang dahulu ya. Sekali bikin mesbah yang besar atau mesbah yang untuk keagamaan yang tidak baik. Ini dia dengan Raja Ahaz pribadi untuk melakukannya ini. Ayat ke-17, yaitu Raja Ahaz memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atas juga laut. Itu diturunkannya dari atas tembok tembaga dan mendukungnya dan ditaruhnya di atas batu. Apakah akan ditaruh begitu? Saya rasa tidak. Dan ini perak dan semuanya itu akan dijadikan seperti sampah, akan dijual dan juga uangnya akan diberikan pada Raja Asyur. Dan kita di sini melihat Raja Asyur terus menekannya dan ingin merebut semua harta kekayaan dari Yahuda. Saya di sini ingat tentang Mazmur ayat 16. Dan juga kita membaca 2 Raja pasal 16, Mazmur pasal 16 ayat 4. Satu kerajaan itu kesusahan akan bertambah karena ini hasil dari menyembah berhala dan tentang hal yang lain tidak kita bicarakan. Di situ kita melihat, dan sini saya sudah catat di dalam buku sejarah Tuhan, dan Tuhan juga tahu. Dan Ahaz, kamu ini benar-benar keterlaluan. Dan dia tidak mati dalam kesulitannya. Dan dia dari 20 dia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Itu pengharapan yang baru datang. Tuhan tidak meninggalkan keluarga Daud walaupun Raja Ahaz sampai begini. Sebenarnya keagamaan Ahaz ada keagamaan yang bagaimana? Sebenarnya adalah keagamaan yang membuat sejak kerajaan itu jatuh. Sebab keagamaan ada Damsyik dan juga
semua yang tidak baik dibawa ke dalam Yehuda. Ini keagamaan ini tidak ada Tuhan, yaitu kepercayaan diri sendiri yang memuji. Sebenarnya dia tidak dengan sepenuh hati menyembah keagamaan yang lain. Siapa yang paling besar, saya datang menyembah yang mana? Sebenarnya tidak sepenuh hati. Kisah kita melihat tuh banyak yang palsu. Ada orang menyembah berhala sangat sepenuh hati dengan kehilangan banyak harga. Dan sebenarnya Ahaz juga banyak kehilangan harta benda dan banyak berkorban. Sebenarnya keagamaan itu di dalam dunia roh itu yang menekan, yang menindas. Keagamaan ada satu arat. Sebenarnya banyak orang percaya pada Tuhan juga sama dengan begini. Benar-benar memuji Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu bagaimana? Berkira sendiri dengan sepenuh hati. Sebagai Tuhan sebagai sepenuh hati. Dan juga meletakkan diri sendiri dan juga percaya pada Tuhan dan mengikuti Tuhan. Ini perbedaan dengan dua keagamaannya ini. Sebagai kebenarannya ini, kita yang lain itu mestinya Tuhan mengikuti saya. Tuhan mesti datang memberkati saya. Tuhan mau dan mesti melindungi saya. Kebenaran dari kepercayaan ada bagaimana? Kita mesti meletakkan diri kita sendiri, merendahkan diri kita sendiri dan percaya kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan. Dan kita melakukan apa yang Tuhan berkenan dan jangan melakukan yang Tuhan tidak berkenan. Ini perbedaannya. Kita mencintai Tuhan sampai suatu tempat, seperti Yesus berkata, jangan kelewatan mengasihi diri kita sendiri. Tuhan pasti akan memberkati kamu dengan keluarga kamu. Jika sampai keadaan kesulitan ini, apakah kita dengan begini memohon kepada Tuhan? Memohon pada Tuhan untuk supaya kita dilepaskan dari tangan orang yang ingin jahat pada kita. Mari kita bersama memuji Tuhan kita. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami memohon. Tuhan, kamu Tuhan, kamu satu-satu yang menolong kami. Di dalam kehidupan kami berkata, kamu dalam kehidupan kami, kamu yang berkuasa. Kita tidak meninggalkan Tuhan, kita tetap memuji Tuhan. Dan kami datang di hadapan-Mu. Kami memohon padamu. Kami tetap memuji-Mu, kami tetap memuliakan-Mu. Kau ada Tuhan, kami ada Raja kami.
Kami mengandalkan-Mu. Kami memuji Tuhan, kita berdeklarasi Tuhan Allah kita adalah Raja kita. Kita dengan sepenuh hati mengandalkan-Mu dan memohon pada Tuhan. Kita berdoa di dalam Tuhan. Engkau sudah menjadi Raja. Engkau Tuhan yang berpegang pada segala sejarah. Engkau Tuhan yang berpegang pada kehidupan kami. Tuhan ada Tuhan yang berpegang pada kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan, berterima kasih karena Engkau dalam firman ini kita melihat kehidupan Raja Ahaz. Dia menyembah Tuhan yang dia ada Tuhan yang palsu. Dia setiap apa yang terjadi dia tidak bertanya pada Tuhan tapi bertanya pada manusia. Tuhan, Engkau menyinari kami, menyinari hati kami, Engkau menyinari kehidupan kami. Di dalam kehidupan kami ini, apakah juga ada karakternya Ahaz? Kita
dengan kecil kita, kita merasa kita sudah menyembah Tuhan. Tapi ada berapa banyak hal kita merasakan kebenaran kita. Kita banyak yang terjadi, kita tidak bertanya pada Tuhan, tapi kita melakukan dengan cara kita sendiri. Kita merasa kita sangat kudus dan mengikuti Tuhan. Kita di gereja kita sudah berkorban dan semua apa yang terjadi di gereja kita dan rumah Tuhan adalah rumah kita. Kita sampai di rumah kita terhadap keluarga kita yang berpercaya. Tuhan, bagaimana perilaku kita dan juga bagaimana sifat kita. Apakah kita mengkritik mereka dan juga dengan ukuran dari gereja dan firman Tuhan, mengkritik mereka. Tuhan, Engkau menyinari kami, Engkau bantu kami. Kami setiap pagi datang ke gereja, kita mengejar memuliakan Tuhan. Apakah di dalam hati kita, apakah ada Tuhan palsu? Apa di saat kita merasa kita memuji Tuhan, apa kita yang jalankan di dalam hati kita, jalan kita di mata Tuhan, atau satu jalan yang menuju kejahatan? Roh Kudus, saya memohon menyinari hati kami, menyinari hati kami. Kita tahu tuh Yesus datang bukannya mau menetapkan dosa kita. Tuhan, firman-Mu di dalam firman yang besar ini, kita ingin meninggalkan dalam hati kita. Roh Kudus, memohon Engkau menyinari kami. Saudara-saudara semua, saya memohon mengundang kalian duduk di rantai seperti ibarat kita duduk di dalam debu. Kita sebagai orang yang tidak pantas. Tuhan, kami duduk di hadapan-Mu. Kepercayaan keagamaan yang kita percaya, apakah sebagai alat? Tuhan, kebenaran dari kepercayaan itu suatu, bukan orang yang dengan keangkuhannya sendiri, keegoan sendiri, atau kepercayaan dengan keegoan sendiri. Tuhan, kami banyak hal yang tidak bisa kami lepaskan. Roh Kudus, memohon Engkau bantu kami. Banyak permasalahan terjadi. Kami tidak langsung untuk datang mencari Tuhan. Tuhan tidak mendengar doa kami. Kita langsung merasa, kenapa Engkau, Tuhan, tidak menempati janji-Mu? Roh Kudus, memohon bantu kami, menyinari kami dalam ketidaktaatan. Kami ada sekelompok orang yang dengan keegoan kami yang tinggi. Roh Kudus, memohon satu gambar dan gambar supaya kami bisa melihat kembali di dalam perjalanan kami, dalam kepercayaan kami. Sebenarnya kami ingin Tuhan mendengar kami, ingin Tuhan mengikuti kehendak dan pemikiran kami.
Tuhan, kami mengakui kami mencintai kami sendiri lebih daripada mencintai Tuhan. Kami mencintai keluarga kami lebih daripada mencintai Tuhan. Kami mengasihi perasaan kami sendiri daripada mengasihi Tuhan. Keagamaan ini keagamaan yang bagaimana? Tuhan, ampuni kami. Kami kadang Tuhan, saya menjadikan Tuhan menjadi satu berhala. Kami bersembah, apa yang kita mohon pasti akan terjadi. Karena hati kami ingin Tuhan datang mendengarkan kami, memuaskan kami. Tuhan, ampuni anakmu. Di saat Tuhan tidak mendengar doa kami, saya akan mengeluh dan marah pada Tuhan. Tuhan, saya sebenarnya juga memakai ukuran untuk mengukur Tuhan. Suka datang mengukur Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Apakah Engkau Tuhan terhadap saya sangat baik? Tuhan, ampuni kami. Kami suka memakai ukuran untuk mengukur Tuhan. Kita memakai standarnya kami menyembah. Apakah Tuhan saya ada Tuhan yang baik? Apakah Tuhan yang benar-benar nyata? Tuhan, mohon ampuni kami. Kami tidak hanya merasa Tuhan ada satu arat, tapi kami tidak melihat ada Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan, Engkau saat ini membantu kami, menyelamatkan kami, Kita di dalam dunia pemikiran kami, mengikat kami. Kemudian dengan semua keegoan kami tidak bisa jalan keluar. Tuhan, selamatkan kami. Tuhan, Kau datang selamatkan kami. Kami tidak ingin main permainan ini. Kami ingin datang untuk memuji-Mu. Karena kami ingin datang memuji Tuhan yang satu-satunya. Kami ingin mengenal-Mu, tetap mengikuti-Mu. Bukannya hanya setiap ini kira berapa banyak berdoa dan banyak dengan bahasa supaya kehidupan rohani kita bertambah banyak, lebih baik. Tuhan, Engkau bantu kami menyinari, mematahkan, menghancurkan semua belenggu. Kami mau dengan jujur kenyataan kami datang untuk memuji-Mu. Tuhan, Kau datang untuk bantu kami, datang untuk membantu kami. Kami bawa dengan nyata untuk mengalami dengan-Mu, dengan nyata untuk memuji-Mu, dengan nyata untuk mencari Tuhan. Tuhan, bantu kami supaya kami lebih banyak lagi mengasihi Tuhan. Tuhan, mohon Engkau bantu kami. Engkau hilangkan semua perasaan kami. Terus kami itu sangat kudus, kami setiap hari datang dalam renungan pagi. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan permohonan kami? Tuhan, kami lebih besar untuk membuat memurka. Kami sudah melakukan banyak hal. Kenapa Engkau Tuhan tidak memberkati kami? Kenapa Tuhan Engkau tidak mendengarkan doa kami? Tuhan, di hari ini saat ini kami memohon, kami bertobat, memohon Tuhan ampuni kami. Hilangkan semua kepalsuan dari keagamaan, kepalsuan dari kekudusan. Kami mau meletakkan semua rasa keegois kami. Kami tidak ingin memakai semua kepalsuan dari keagamaan. Tuhan, kami datang memuji-Mu. Bukannya atas kehendak kami, tapi kehendak-Mu Tuhan. Semua rasa kami, mari kita bersama-sama memohon pada Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami bisa melepaskan semua rasa keegoisan kami.
Tuhan kami tidak ingin hanya Tuhan Engkau mengikuti kami. Tuhan Engkau ampuni kami. Tuhan Engkau berikanlah hati yang bertobat dan mau berubah. Tuhan Engkau datang bantu kami. Tuhan. Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami mau mencari-Mu Tuhan. Tuhan, lagu puji-pujian ini adalah jawaban kami terhadap-Mu, saudara-saudara semua. Jika kita menyanyikan lagu pujian ini, kita melakukan satu reaksi. Di saat lagu pujian ini nyanyikan, kita pelan-pelan kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, sampai hari ini kita mengambil keputusan mencari Tuhan. Kita ingin meletakkan semua keegoan kami. Ada satu hal kami mencari. Kami tetap memuji-Mu dan tetap mengikuti-Mu. Tuhan, kami bersedia berdiri di hadapan-Mu. Tuhan, dengan sepenuh hati kami mengikuti Tuhan. Dengan seumur hidup kami tinggal di dalam rumah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tuhan, terima kasih kami mau mencari Tuhan. Engkau memelihara kehidupan kami sampai sekarang ini. Kehendak hati Tuhan ada dalam kehidupan kami ini. Saya juga mau dalam nama Tuhan mendeklarasi, menolak semua rasa ego kami. Saudara-saudara semua, saya berdoa, Allah Bapa, terima kasih Engkau mengasihi saya. Terima kasih Engkau melindungi kehidupan kami, nyawa kami sampai saat ini. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Saya mau di hadapan-Mu berbicara. Kami mau mencari Tuhan. Kami mau mengikuti Tuhan. Kami menuruti semua kehendak ya perintah Tuhan. Saya mau menolak semua keegoisan kami dan menolak semua keegoisan kami dan menolak semua dalam hati kami atau Tuhan yang palsu. Kami tetap memuji-Mu, kami tetap mengikuti-Mu, menjalani jalan yang menurut Tuhan yang benar. Bantu kami berjanji seumur hidup kami mengikuti-Mu. Terima kasih Yesus. Dengar doa kami dalam nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara semua, mari kita bersama kita buka mulut kita berdoa.
Di sini kita melihat tuh Raja Ahaz menyembah berhala, semua hal yang jahat yang tidak baik itu terjadi. Dan kita di sini kita melihat di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita berkata pada Tuhan, kaya mau mengikuti Tuhan dan semua hidup kita mengikuti Tuhan. Kita mau menolak semua, dan kita keluarga kita semua datang untuk memuji Tuhan. Kalian itu memakai nama keluargamu, nama-nama keluarga kamu satu-satu mesti mengikuti Tuhan. Aku seluruh keluarga kita juga berdoa pada mereka. Tuhan, terima kasih. Saya berdoa untuk keluarga saya, seluruh keluarga kami ya, untuk mengikutimu Tuhan. Inilah kehendak hati kami, bantu kami supaya kami mengikutimu. Seluruh keluarga kami yang belum bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Tuhan, saya berdeklarasi seluruh keluarga saya mengikuti Tuhan dan kembali ke jalannya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa, terima kasih. Allah Bapa, bantu kami merendahkan diri di hadapan-Mu, karena Tuhan adalah Tuhan, kami adalah manusia, kami adalah tanah. Jika tidak ada Tuhan, kami apapun tidaklah ada artinya. Karena Engkaulah ada Tuhan yang nyata. Memohon Engkau ampuni kami, seluruhnya kami. Mohon Roh Kudus menyinari kami, supaya Engkau mendapatkan dalam hati kami ditata. Engkau menjadi Tuhan kami, Engkau menjadi Tuhan kami. Kami adalah hamba-Mu, kami ada anak-Mu. Mohon Engkau selamatkan kami, lepaskan dari semua kejahatan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan. Amin.